Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dilarianti Nurulan dengan NIM 2003-0005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mencari dua jurnal tentang korosi dan laju korosi untuk mata kuliah Bukuji Astuti Ibrahim MSI. Baiklah, tanpa berbasa-basi, mari kita langsung mulai. Untuk judul jurnal yang saya ambil untuk korosi, itu saya mengambil jurnal dengan judul Kajian Korosi pada Pipa Transportasi Crude Oil Pipeline DSP 04 sampai SP 05 di Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Untuk jurnal tentang laju korosi, saya mengambil jurnal yang berjudul Laju Korosi pada Baja Karbon Sedang akibat proses pencelupan pada larutan asam sulfat atau H2SO4 dan asam klorida atau HCl dengan waktu yang bervariasi. Untuk pendahuluannya, di jurnal satu ini menjelaskan tentang korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi crude oil serta mengetahui metode penanggulangan yang digunakan. Material pipa yang digunakan pada pipa transportasi crude oil pipeline D yaitu SP04 dan SP05 adalah API 5L grade B. Material ini memiliki kandungan karbon sebesar 0,28%. Berdasarkan kandungan karbon tersebut, maka pipa termasuk ke dalam jenis low carbon steel. Korosi merupakan penurunan kualitas sebagai akibat reaksi elektrokimiawi antara logam dengan lingkungannya. Korosi pada pipa akan mengakibatkan terjadinya pengurangan ketebalan pipa yang menyebabkan berkurangnya sisa umur pakai pipa. Selain itu, resiko terburuk akan menyebabkan terjadinya kebocoran pipa yang dapat merugikan perusahaan dan lingkungan masyarakat sekitar. Untuk jenis-jenis korosi, yang pertama itu ada korosi merata atau uniform corrosion. Korosi merata ini adalah korosi yang terjadi di seluruh permukaan sehingga mengakibatkan kerusakan konstruksi secara total. Yang kedua itu ada korosi erosi atau erosion corrosion. Nah, korosi erosi ini adalah korosi yang disebabkan oleh aliran fluida yang sangat cepat sehingga merusak permukaan logam dan lapisan film pelindung. Yang ketiga itu ada korosi sumuran atau pitting corrosion. Pitting corrosion ini termasuk ke dalam korosi lokal yang mempunyai ciri khas menyerupai sumur sehingga disebut sebagai korosi sumuran. Yang keempat ada korosi galvanik atau galvanic corrosion. Korosi ini terjadi karena proses elektrokimiawi dua macam logam yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit yang sama. Kemudian yang kelima itu ada korosi celah atau crevice corrosion. Korosi celah ini terjadi pada celah-celah konstruksi dari suatu material. Yang keenam itu ada korosi retak tegang atau stress corrosion cracking. Korosi ini disebabkan kehadiran secara stimulan, tegangan tarik, dan media korosif yang menyebabkan terjadinya penampakan retak di dalam logam. Dan yang terakhir itu ada korosi batas bulir atau intergranular corrosion. Korosi ini terjadi akibat reaksi unsur logam di batas bulir. Kemudian ada pengendalian korosi. Nah, pengendalian korosi itu yang pertama itu seleksi material, kemudian ada proteksi pelapisan atau coating, yang ketiga itu ada proteksi katodik, dan yang terakhir itu ada proteksi inhibitor. Kemudian untuk korosi yang terjadi pada pipa,
itu tuh terdapat pengurangan ketebalan pipa yang terjadi secara signifikan pada seluruh test point dengan range 2,10 sampai 2,97 mm dari tebal nominal 6,02 mm. Hal tersebut menunjukkan jenis korosi yang terjadi pada pipa adalah korosi merata dan korosi erosi. Untuk korosi merata, disebabkan akibat adanya interaksi permukaan pipa dengan kondisi atmosferik dan lingkungan tanah secara terus-menerus sehingga permukaan pipa mengalami korosi. Selain itu, tingkat korosivitasnya tanah di sekitar pipa tergolong ke dalam kategori yang sangat korosif sampai dengan korosif. Hal ini menambah kemungkinan terjadinya korosi semakin cepat. Kemudian yang kedua itu ada korosi erosi, dapat terjadi akibat adanya interaksi antara bagian sisi internal dengan crude oil yang mengalir. Interaksi tersebut dapat menyebabkan terkikisnya lapisan precipitate inhibitor dan permukaan pipa. Selain itu, crude oil yang mengalir juga mengandung zat korosif seperti sulfur 0,172%, garam 22,9 ppb, serta kadar sedimen dan air 0,05%. Hal ini juga mempengaruhi terjadinya korosi pada pipa tersebut. Metode pengendalian korosi yang diterapkan pada jurnal ini untuk pipa transportasi crude oil dilakukan secara eksternal maupun internal. Usaha pengendalian korosi secara eksternal dilakukan dengan metode coating, wrapping, dan proteksi katodik. Dengan sistem proteksi multilayer, digunakan coating jenis polycan liquid adhesive system 1027 yang kemudian dilapisi dengan wrapping jenis polycan 980 per 955. Selanjutnya, dilengkapi penerapan metode proteksi katodik anoda korban dengan mengorbankan logam magnesium. Adapun pengendalian korosi secara internal dilakukan menggunakan inhibitor jenis UOPTM, Unicorn TM, C dengan cara diinjeksi ke dalam crude oil. Untuk jurnal yang kedua berisi tentang perhitungan laju korosi baja karbon yang dicelupkan pada dua jenis larutan yang berbeda. Dengan menggunakan dua sampel larutan yang berbeda dan waktu yang bervariasi, hal ini bertujuan untuk menentukan laju korosi mana yang lebih cepat terjadi di antara kedua larutan tersebut. Spesimen uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja karbon sedang yang dipotong dengan ukuran panjang 40 mm, lebar 20 mm, dan ketebalan 6 mm. Untuk korosi adalah degradasi atau penurunan kualitas dari suatu material akibat terjadinya reaksi kimia antara logam dan lingkungannya. Proses korosi dapat terjadi pada semua material logam. Korosi terjadi secara perlahan menyebabkan suatu material mempunyai keterbatasan umur pemakaian di mana material yang diperkirakan untuk pemakaian dalam waktu lama ternyata mempunyai umur yang lebih singkat dari umur pemakaian rata-ratanya. Laju korosi adalah kecepatan lambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Laju korosi dapat dihitung dengan menggunakan metode kehilangan berat atau metode elektrokimiawi. Pada jurnal ini, laju korosi dihitung menggunakan metode kehilangan berat dengan menggunakan kekurangan berat akibat korosi untuk menentukan laju korosi dengan rumus W sama dengan W2 dikurang W1. Untuk laju korosinya, satuannya itu MPY atau mils per years dengan rumus 534 dikali W per D dikali A dikali T. Di mana W itu adalah pengurangan berat dengan satuan mg, W2 itu berat awal, W1 itu berat akhir,
A itu luas penampang atau inch, T itu waktu atau jam. Densitas itu dilambangkan dengan D dengan satuannya itu gram per sentimeter, kemudian MPI itu mils per years. 534 itu adalah konstanta bila laju korosi dinyatakan dalam mils per year. Pada jurnal ini, logam dimasukkan ke dalam dua larutan yang berbeda. Yang pertama itu ke dalam larutan H2SO4 dengan Aquades, dan larutan yang kedua itu HCl dengan Aquades. Nah, di jurnal ini, waktu yang digunakan untuk menghitung laju korosinya itu ada dua. Yang pertama itu minggu pertama, dan yang kedua itu minggu kedua. Nah, untuk sebagai contoh yang akan saya jelaskan di sini, saya mengambil sampel 1 pada larutan H2SO4 yang telah dicelupkan selama 1 minggu. Berat awal dari logam tersebut adalah 36,1735 gram. Nah, berat akhir setelah dicelupkan selama 1 minggu ke dalam larutan H2SO4 itu adalah menjadi 19,7618 gram. Maka pengurangan beratnya itu menggunakan rumus tadi, yaitu W sama dengan W2 dikurang W1. Sehingga didapat hasil akhirnya itu 16,4117 gram, yang kemudian diubah ke dalam mg menjadi 16.411,7 mg. Maka laju korosinya itu dapat dihitung menggunakan rumus yang tadi, yaitu didapat hasilnya itu 1838,38 mPI. Maka kesimpulan yang didapat, laju korosi yang terjadi lebih cepat pada spesimen yang dicelupkan dalam variabel H2SO4 dengan Aquades dibandingkan dengan variabel HCl dan Aquades. Maka semakin lama waktu pencelupan plat baja karbon, maka laju korosinya itu akan semakin lambat bergerak. Hal ini itu dikarenakan adanya karat atau ras yang menghalangi proses korosi. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.